Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memanjangkan kita sehingga kita semua bisa berada di tahun yang baru. Semoga di tahun baru ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyehatkan badan kita, menguatkan tubuh kita dalam keadaan ta'ah dan ibadah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita diperbanyak, dilancarkan, diberkahi, dimudahkan untuk pergi haji, ibadah di depan Ka'bah dan ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita diganti dengan kemudahan, segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan putra-putri kita ahlus sujud, ahlul ibadah, ahlul Quran. Yang belum menutup aurat semoga dimudahkan untuk menutup aurat. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan jalan kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Said Alwi bin Abbas Al-Bariki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wal Habib Saleh bin Musin Hamid bin Bakar Gresik, Syekh Subakir, wa Syekh Bakar bin Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, wal Imam Syafi'i Malik, wa Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal, wal Imam An-Nawawi, wa Syekh Nawawi Bantan, wa Kaji Hasyim Asy'ari, wa Kaji Khalil Mankalani, wa Kaji As'ad Samsul Arifin bin Ja'far bin Syekh Al-Asghaf, wa Kaji Haji Hamid Wasran, wa Mbah Maimun Zubair, wa Kaji Ahmad Barziki, wa Kaji Nur Ali, wa Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad, sayyidina lisan jami'a abaina mahatina jaddatina wa la kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada Jumat kemarin, bahwasannya saat ini kita berada di bulan yang mulia, berada di bulan yang agung, berada di bulan yang istimewa, bulan-bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bulan haram yang mulia: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus syiyam ba'da Ramadan syiyamu syahril Muharram. Paling afdalnya puasa setelah puasa Ramadan ialah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi Ramadan itu puasa yang paling afdal. Tidak ada yang menandingi Ramadan. Ini jangan sampai kita sampai puasa mutih. Ya, ada orang sampai puasa mutih, puasa 40 hari, puasa 41 hari, pas Ramadan nggak puasa. Ini aneh yang begini. Ya, dia puasa biar kebal, dia puasa biar selamat, tapi Ramadan nggak puasa, nggak selamat dari adab api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, puasa yang paling afdal puasa bulan Ramadan. Kemudian kedudukan kedua setelah Ramadan ya puasa di bulan Muharram. Tanggal berapa? Bebas. Ya. Boleh sebulan full puasa sepanjang Muharram. Boleh juga sehari puasa, sehari tidak. Boleh juga Senin Kamis. Sekurang-kurangnya nanti tanggal 10. Tanggal 10 Muharram ya usahakan jangan sampai nggak puasa. Kemarin kan Muharram, 1 Muharram hari apa tuh?
Malam Rabu ya. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat nanti itu tepat 10 Muharram Asyura. Ya, tepat 10 Muharram Asyura ya. Ada satu daerah bilangnya bulan Syura. Diambil dari kata Asyura disebut bulan Syura. Katanya bulan yang penuh dengan musibah, bulan yang penuh dengan kegelapan, bulan yang penuh dengan makhluk gaib, sehingga ada di antara mereka yang nggak berani bikin hajatan di bulan Syura, nggak berani nikahin anak, nggak berani khitanin anak, nggak berani bikin hajatan. Kenapa? Karena diyakini itu bulan apes, diyakini bulan yang akan mendatangkan musibah. Ya, ini sekali lagi jangan sampai kita yakini. Ya, ini adalah keyakinan yang salah. Justru bagus kalau orang-orang nggak ada yang nikahin anaknya, bapak nikahin anak bapak. Kan nggak ada yang bikin hajatan, semua hajatan ke bapak doang. Berarti apa? Bapak dapatnya lebih gede. Sekaligus nyewa tendanya bisa lebih murah, kan nggak ada yang bikin hajatan. Ya, tapi alhamdulillah ya di Jakarta itu semua ya tidak diyakini. Jadi intinya ana inda dzanni abdi bi falyadhunnu bi masya. Aku sesuai prasangka hambaku, maka berprasangkalah yang baik-baik kepada aku. Yang nyangka buruk akan dikasih buruk, yang nyangka baik akan dikasih baik. Hati-hati. Terkadang orang sekarang bilang zaman sekarang mah kalau terlalu jujur kapan kayanya. Nah, hati-hati ini ya, ini kalau begini melarat terus menerus. Ada juga yang berkata zaman sekarang nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Udah susah terus yang begitu. Ya, tugas kita hanya usaha. Tugas kita hanya ikhtiar. Yang kerja silakan kerja, yang usaha silakan usaha, yang bisnis silakan bisnis. Nyari berkahnya. Jangan nyari kaya. Kaya mah takdir dari Allah. Ya, kaya mah takdir dari Allah. Kalau takdirnya nggak kaya, sekuat apapun bekerja, ya itu juga tidak akan kaya. Ya, jadi sekali lagi kita bekerja, menjalankan kewajiban, mencari nafkah yang halal dan mencari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak betul kalau dikatakan bulan Syura itu bulan sial, bulan musibah. Justru itu bulan kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada para nabi dan Allah berikan kepada para rasul. Ya, Nabi Adam Allah terima taubatnya pada bulan Muharram, pada hari Asyura. Nabi Allah Nuh alaihissalam selamat dari banjir bah pada hari Asyura. Nabi Allah Yunus selamat dari telanan ikan yang sangat besar pada hari Asyura. Termasuk juga Nabi Musa alaihissalam, beliau selamat dari kejaran Fir'aun juga pada hari Asyura. Jadi Nabi besar Muhammad ketika sampai di kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kaget Nabi, ini kalian ada apa? Kok 10 Muharram pada puasa? Apa jawaban mereka? Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun Allah tenggelamkan, Nabi Musa Allah selamatkan. Maka itu kami bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Apa jawaban Nabi besar Muhammad? Nahnu aula bi Musa minkum. Nahnu aula bi Musa minkum. Ya, kami lebih berhak untuk berpuasa untuk Nabi Musa dibanding kalian. Jadi orang Yahudi berpuasa dikarenakan selamatnya Nabi Allah Musa, kita juga lebih berhak. Kita yang lebih berhak untuk berpuasa. Kenapa? Karena Nabi Musa juga nabi kita. Nabi Musa juga rasul kita. Ya, akan tapi Nabi besar Muhammad nggak mau sama dengan orang-orang Yahudi. Nabi bersabda, la in baqitu ila qabilin la sumanatasi. Kalau aku hidup sampai tahun depan, saya akan puasa tanggal 9-nya. Tanggal 9 Muharram. Berarti apa? Kamis, Jumat. Ya. Saya kurang sehat, pekerjaan saya berat.
Ya, saya hanya pengen puasa 1 hari, ya Jumat saja. Ya, puasa Jumat saja. Tapi ini nggak wajib, cuman sunnah. Akan tapi Nabi besar bersabda, "Syamu yaumi Asyura ahtasibu Allahi an yukaffira sanatal madiyah." Kalau Rasul au kama qala. Jadi puasa pada hari Asyura, nih tanggal 10 Muharram, hari Jumat nanti, itu aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa-dosa selama 1 tahun. Ya Allah, dosa-dosa setahun tuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita banyak apa tidak, Pak? Banyak. Kesalahan kita banyak. Kita minta kepada Allah, ya, semoga kita diberi badan sehat, diberikan kemudahan bisa puasa pada hari Asyura, agar dosa-dosa kita selama 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi usahakan Kamis Jumat puasa. Tapi kalau tidak bisa, Jumat saja. Nah, lalu bagaimana? Bukankah puasa Jumat saja itu makruh? Jadi ada 3 hari yang kalau kita puasa 1 hari saja tanpa bergandengan, makruh hukumnya. Bukan haram, makruh, nggak bagus. Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu nih, ya. Maka makruh puasa Jumat saja, makruh puasa Sabtu saja, makruh puasa Ahad saja. Jadi kalau mau menghilangkan kemakruhannya, puasanya Kamis sama Jumat, atau Jumat sama Sabtu, atau Sabtu sama Ahad. Sebagaimana Nabi besar Muhammad pernah mendapati istrinya Juwairiyah sedang berpuasa pada hari Jumat. Kata Nabi, "Ya Juwairiyah, kau berpuasa?" "Iya." "Hari kemarin puasa apa tidak Kamis?" "Tidak ya Rasul." "Besok ada niatan puasa gak Sabtu?" "Tidak ada." "Batalkan," kata Nabi. Karena puasa hari Jumat saja makruh. Karena Jumat itu hari raya umat Islam. Ya, Sabtu hari raya orang-orang Yahudi. Ahad hari raya orang-orang Nasrani. Dan Jumat itu juga termasuk hari raya umat Islam, sama seperti Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha boleh gak Pak puasa? Nggak boleh. Jadi hari raya itu Allah sedang menjamu para hamba-hambanya. Ini pada hari raya kita dijamu, silakan makan, silakan minum, ya, silakan bersenang-senang. Ya, hanya saja kalau Jumat nggak haram puasanya, hanya makruh. Kenapa kok makruh? Karena hari Jumat hari di dalamnya kita dianjurkan untuk banyak ibadah. Makanya orang tua kita dulu tuh kalau Jumat libur, orang tua kita dulu yang mereka kerja selama 1 minggu, mereka nyelengin untuk 1 hari, yaitu untuk hari Jumat, agar Jumat bisa fokus ibadah. Dan kerja selama setahun, nyelengin untuk 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan, biar bisa fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi intinya Jumat kita dianjurkan untuk banyak ibadah. Dianjurkan untuk banyak membaca Quran, khususnya baca surah Al-Kahfi. Kita dianjurkan baca surah Al-Kahfi itu kalau hari Jumat. Ya. Jadi yang subuhnya biasa baca Yasin, ganti dengan baca Al-Kahfi. Ya, kalau bisa baca dua-duanya bagus. Ya, kalau bisa baca Yasin juga, baca Kahfi juga bagus. Atau baca Kahfi saja, khusus hari Jumat. Agar apa? Agar dapat melindungi kita dari fitnah Dajjal. Ya, agar selamat dari fitnah Dajjal. Sampaikan sama keluarga kita. Ya, kalau Jumat baca surah Al-Kahfi. Ya, baca 1 surat. Kemudian juga kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Hari Jumat juga dianjurkan untuk memperbanyak iktikaf di masjid. Dianjurkan berpagi-pagi di masjid. Ya. Ini jangan sampai datang khatib udah naik ke atas mimbar, yang begitu cuman menggugurkan kewajiban. Ya, datang khatib udah naik ke atas mimbar, ya itu malaikat udah nutup catatannya. Jadi malaikat itu di depan pintu tuh, depan pagar, nyatetin orang-orang yang datang Jumatan. Tapi kalau khatib udah naik ke atas mimbar, ditutup itu kitabnya.
catatannya masuk ke dalam mendengarkan khutbah. Jadi orang yang datangnya ketika khutbah, ya maka hanya menggugurkan kewajiban saja, nggak dapat catatan malaikat. Karena khutbah Jumat itu rukun, gantinya 2 rakaat. Kan zuhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. 2 rakaatnya itu khutbah Jumat, 2 khutbah. Maka jangan diremehkan itu khutbah itu. Ya, terkadang datang Jumatan, duduknya di warung. Ya, dianjurkannya duduknya itikaf di masjid. Ini itikaf di warung. Cukup, ya. Cukup kita hari-hari yang lain. Ya, habis Jumatan baru nggak apa-apa duduk di warung. Ya, sebelum adzan duduk di warung nggak apa-apa. Tapi kalau sudah adzan, duduk dalam masjid. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dianjurkan kita untuk memperbanyak ibadah di hari Jumat. Dan juga hari Jumat kita ada ibadah Jumat, ada Jumatan mendengarkan khutbah, dan juga ada waktu mustajab. Waktu mustajabnya ini dirahasiakan oleh Allah. Ya, waktu mustajab dirahasiakan sama kayak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Allah rahasiakan. Kapan tuh waktunya? Nggak tahu. Ya, waktunya hanya Allah yang tahu. Akan tapi di malam-malam ganjil itu lebih besar peluangnya Lailatul Qadar. Kenapa kok Allah rahasiakan? Agar umat Islam ibadah sepanjang bulan suci Ramadan. Kalau nggak dirahasiakan ya milih malam Qadar doang, malam lainnya nggak bakal ibadah. Sama Jumatan juga Allah rahasiakan waktunya. Kapan mustajabnya? Subuhnya nggak tahu, waktu duhanya nggak tahu. Ada yang mengatakan ketika di antara 2 khutbah, khotib naik mimbar berkhutbah, habis itu duduk. Nah, duduk itu waktu mustajab itu. Ya, Allah kan baca salawat tuh. Ya, Bilal baca salawat, khatib duduk, itu doa, itu mustajab. Ada yang mengatakan waktu mustajabnya ba'da asar hari Jumat. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Intinya hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak doa kepada Allah, berharap ketika doa itu waktu mustajab. Nah, kalau puasa dikhawatirkan dapat membuat diri lemah, lemes. Kalau udah lemes, maka nggak bisa memperbanyak ibadah. Makanya hari Jumat nggak dianjurkan untuk puasa. Apalagi kalau puasanya Jumat saja, itu makruh. Ya. Dan dianjurkan juga kita untuk memperbanyak sedekah pada hari Jumat. Makanya ada Jumat berkah. Ya, banyak yang ngasih. Ya, memang fadilah Jumat itu sedekah hari Jumat pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan tapi kalau Jumatnya itu berbarengan dengan puasa-puasa yang dianjurkan, contoh nih Asyura. Ini Asyura entar bertepatan pada hari Jumat. Atau misalnya bertepatan pada hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, itu bagaimana? Maka boleh berpuasa tanpa makruh. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad nih, ya makruh Pak puasa kalau 1 hari saja. Kecuali bertepatan sama Arafah atau bertepatan sama Asyura, maka puasa 1 hari saja nggak makruh. Kenapa? Karena bertepatan dengan waktu yang kita dianjurkan untuk puasa. Kira-kira sampai sini jelas Pak tidak nih? Jelas ya. Tapi kalau tidak berbarengan dengan hari Arafah, tidak berbarengan dengan Asyura, maka harus, bukan harus ya, sunnah bagusnya nyambung sama hari sebelumnya atau hari setelahnya. Puasa Jumat nyambung sama Kamis. Kalau nggak Kamisnya nggak puasa berarti Jumat, Sabtu. Puasa Sabtu Ahad. Puasa Ahad gabung sama Senin. Ya, kira-kira jelas seperti ini. Kalau Senin sama Kamis nggak ada masalah. Ya, cuman puasa Senin saja nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang dianjurkan untuk berpuasa. Jadi intinya nggak betul kalau dikatakan
Bulan Syura itu bulan sial. Justru ini bulan keberuntungan, bulan kebaikan, bulan kemuliaan dari Allah, yang mana pahala dilipat gandakan oleh Allah. Dan hati-hati jangan sampai berbuat dosa, karena dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Sampailah kita pada hadis nomor 251. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menoleh kepada kami. Ya. Faqala, dan beliau bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian salat, falyakul, maka bacalah dalam salat, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan at-tahiyyat, ya. Thumma litakhayyar minad du'a ajabahu. Kemudian apa kata Nabi? Silakan pilih doa mana yang kau sukai. Ya, jadi ini doa tasahud, nanti bacaan doa tasahud ini lafadznya banyak. Ini kan agak beda nih dengan bacaan kita. Ya, nggak usah heran, nanti ada lanjutannya. Jadi teks ini memang agak beda dengan bacaan kita. Ya. Kata Nabi, terserah. Kamu pilih bacaan doa at-tahiyat yang kamu suka, katanya. Kalau kau suka dengan bacaan doa at-tahiyat yang selama ini kau hafal, silakan baca doa. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Ya. Kemudian dalam riwayat Nasai, kunna naqul qabla an yufradu alaina tasahhud li Ahmad an Nabi sallallahu alaihi wasallam allama tasahuda wa amaru an yu'allimahu nas. Ya, dalam riwayat Ahmad, Nabi besar Muhammad mengajarkan bacaan tasahud, dan Nabi memerintahkan untuk mengajarkan lagi kepada orang lain. Nah, jadi kita ini dianjurkan, Pak, untuk ngajarin anak-anak kita. Jadi meskipun kita ini nggak bisa ngajarin Quran anak kita karena kesibukan kita, ya kita serahin ke TPA. Minimal urusan sholat kita yang ngajarin. Bacaan-bacaan tuh, coba kamu bacaan tasahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, kita yang ajarin kalau bisa. Agar apa? Agar selama anak kita hafal bacaan sholat, selama dia sholat, kita dapat pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita sholat saja kita udah dapat pahala, apalagi kalau sampai bacaan-bacaan sholatnya kita juga yang mengajarkan. Nah, tidak usah heran, bacaan-bacaan tasahud itu hadisnya sangat banyak dan berbeda-beda. Bahkan saking banyaknya sampai ada 24 sahabat yang meriwayatkan tentang bacaan tasahud. Kira-kira 24 sahabat, banyak apa sedikit, Pak? Banyak. Jadi ilmu itu luas. Intinya ilmu itu luas. Kalau ada orang yang berdoa, tiba-tiba lafaz doanya berbeda dengan kita, nggak ada masalah. Yang penting jelas hadisnya, yang penting jelas kitabnya, yang penting jelas riwayatnya, maka nggak ada masalah. Karena memang sahabat itu sangat banyak dan mereka mendengar dari Nabi doa-doa yang berbeda-beda. Ya, ada hadis riwayat Ibnu Mas'ud, ya, sebagaimana yang tadi kita dengarkan, dan ada juga dari sahabat-sahabat yang lainnya. Baik, intinya at-tahiyyat, apa tuh? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat artinya apa? Salam penghormatan. Ya, maha raja, maha kekal, maha mulia, maha agung lillah. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berhak
mendapat kemuliaan, yang berhak mendapat keagungan, ya, raja yang kekal itu hanya Allah. Jadi ketika kita baca at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat artinya apa? Salam penghormatan. Kita sedang menghormat kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menyadari bahwasannya sang raja yang maha kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut, ya, thayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakat, mubarakat keberkahan-keberkahan, ya, salam penghormatan, keberkahan-keberkahan itu semua datangnya dari Allah. Mubarakatus sholawatut. Sholawat artinya apa? Sholat 5 waktu. Wajibatulillah. Sholat 5 waktu itu kewajiban dari Allah, yang mana kita sholat tujuan kita hanya untuk Allah. Jadi at-tahiyat, salam penghormatan, keberkahan, sholat 5 waktu itu untuk Allah. Ya, usolli fardul maghrib, ya, salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Kalau makmuman, imam-imaman lillahi ta'ala. Wajibnya usolli fardul maghrib lillahi ta'ala, cukup. Kalau kita makmuman, usolli fardul maghrib makmuman lillahi ta'ala. Kita sholat isya, usolli fardul isya makmuman lillahi ta'ala. Sholat subuh, usolli fardul subhi makmuman lillahi, semua lillahi ta'ala. Kita sholat 5 waktu tujuannya hanya untuk Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk pujian manusia, tapi hanya untuk Allah. At-thayyibat, ya, kalimat-kalimat yang bagus, ya, pujian-pujian semuanya hanya pantas untuk Allah. Jadi intinya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi intinya Pak, meskipun kita nggak hafal satu persatunya, minimal secara global kita paham. Itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah itu apa sih? Intinya ketika kita at-tahiyat apa? Kita sedang mengagungkan, memuliakan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus kita mengakui bahwasannya sholat 5 waktu dan semua bacaan-bacaan yang bagus, pujian-pujian yang bagus hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, bayangkan bahwasannya kita mengucapkan langsung kepada Allah, tapi jangan membayangkan bentuk Allah, nggak boleh. Ya, kalau kita membayangkan bentuk Allah, berarti kita sudah menyembah sembahan yang dibuat oleh pikiran kita. Ya, jadi lafaz Allah saja. Ya, lafaz Allah atau membayangkan tulisan bacaan-bacaan kita boleh, atau lafaz Allah saja. Tapi kalau kita membayangkan bentuk Allah seperti ini, wah, berarti kita Pak sudah menyembah berhala yang dibuat oleh pemikiran kita. Hati-hati, itu jadi syirik. Ya. Kemudian assalamu alaika, semoga keselamatan atasmu, ya, wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, pelantara yang paling besar, orang yang paling bisa untuk mensyafaati umatnya hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan ketika at-tahiyat itu apa? Kita langsung mengucapkan kepada Allah, karena ini adalah bacaan Nabi ketika Mi'raj, Isra Mi'raj, berjumpa dengan Allah. Pertama kali yang diucapkan adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan untukmu. Ya, selamat berarti Pak, selamat dari adab, selamat dari bala, selamat dari musibah untukmu wahai Nabi. Dan rahmat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat dan keberkahan dari Allah untuk engkau. Dan Nabi besar Muhammad minta juga untuk kita, assalamu alayna
wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, itu keselamatan, itu keberkahan, itu rahmat jangan hanya untukku, ya, akan tapi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, berikan juga kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, jadi orang soleh semua dapat salam ini. Ya, salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan keselamatan ini. Amin. Jadi soleh itu apa sih? Orang soleh adalah al-qaimina bima alaihim min huquqillahi wa huquqil ibad. Yang disebut orang soleh adalah yang menjalankan hak-hak Allah dan juga menjalankan hak-hak sesama manusia. Jadi orang soleh dia rajin sholat, rajin puasa, ya, bertakwa kepada Allah, dan juga hubungannya bagus dengan sesama manusia. Ini orang soleh. Kalau ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid, tapi nggak tegur sapa dengan keluarga, putus tali silaturahim dengan saudara, musuhan sama tetangga kanan kiri, itu bukan orang soleh. Ada juga orang yang bagus dengan tetangga, bagus dengan keluarga, tapi nggak sholat, itu juga tidak soleh. Jadi orang soleh yang bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan sesama manusia. Baru setelah itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kita yakin dan percaya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asyhadu itu Pak, saya bersaksi. Bersaksi ini maksudnya bukan melihat, tapi bersaksi di sini apa? Saya yakin dan percaya tanpa ada sedikit pun keraguan. Jadi bersaksi itu bukan melihat, tapi saya yakin dan percaya tanpa ada sedikit pun keraguan bahwasanya Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jangan sampai salah paham. Aku asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah. Emang kau melihat Allah? Nah, mata kita ini terbatas. Ya, mata kita terbatas, tidak bisa melihat zat Allah. Ya, jangankan melihat zat Allah, melihat organ-organ tubuh yang ada dalam tubuh kita saja nggak sanggup. Ya, kita melihat benda-benda yang ada di sekitar kita yang kecil-kecil saja kita nggak sanggup. Ya, di sekeliling kita ada jin, ada setan, mata kita saja tidak bisa melihatnya. Ya. Jadi kalau mau tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pakai mata, tapi pakai akal dan pikiran. Dengan adanya langit, dengan adanya bumi, dengan adanya matahari, dengan adanya bulan, bergantinya siang dan malam, banyak planet-planet, itu semua menunjukkan adanya Sang Pencipta. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun yang mengklaim bahwa dia yang menciptakan alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengklaim menciptakan alam semesta, yang mengklaim menciptakan manusia hanya Allah. Maka yang berhak disembah yang nyiptain dong, yang punya ciptaan dong. Yang nggak punya ciptaan yang nggak berhak untuk disembah. Ya, logikanya seperti itu. Jadi kalau mau tahu suara enak, ini lagu enak apa tidak? Kalau mau tahu lagu enak atau tidak, bukan pakai mata tapi pakai telinga. Ini lagu, ini qasidah enak sekali. Mana qasidahnya? Enak mananya? Nggak kelihatan. Bukan pakai mata. Kalau mau tahu lagu enak apa tidak, pakai telinga. Kemudian juga ada makanan dan minuman. Ini makanan enak, ini pedas. Makanan ini pedas, minuman ini manis. Mana nggak kelihatan pedas sama manisnya. Kalau mau tahu makanan pedas atau manis, bukan pakai mata tapi pakai lidah. Ya, demikian pula kalau mau tahu adanya Allah, bukan pakai mata tapi pakai akal kita. Dengan adanya alam semesta menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih ada meja, ini pasti ada yang bikin. Mustahil nggak ada yang bikin. Betul apa tidak? Siapa yang bikin? Ya nggak tahu, tapi pasti ada yang bikin. Betul apa tidak Pak? Betul. Ini masjid mustahil berdiri dengan kokoh, terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang buat. Ya,
Kalau benda-benda kecil aja kita yakin pasti ada yang buat, apalagi alam semesta yang besar yang besar ini. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asyhadu, aku bersaksi, artinya saya yakin dan percaya tanpa ada sedikit pun keraguan bahwasanya Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Ya. Jadi intinya di sini hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semua, larangan bagi manusia, ya, bagi umat Islam membaca bacaan syahadat ngarang sendiri, nggak boleh. Bacaan syahadat ngarang sendiri nggak boleh. Ini ada dahulu yang baca syahadat assalamu alallahi, assalamu ala Jibril wa Mikail, ya. Semoga keselamatan atas Allah dan atas Jibril dan atas Mikail, ya. Ditegur oleh Allah, ditegur oleh Nabi. La taqulu hakadha, jangan baca seperti itu, tapi baca apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Jadi intinya nggak boleh ngarang bacaan sendiri, tapi harus ikut bacaan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dianjurkan setelah baca tasyahud sebelum salam baca meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, tapi doanya nggak boleh ngarang sendiri nih, ya. Nggak, karena apa? Bacaan sholat nggak boleh tercampur dengan ucapan manusia. Ini kalau kita sujud, kita mau doa, ya, doanya dalam hati, jangan disebut. Ya, kalau kita sebut bacaan doa bahasa Indonesia, maka sholat kita batal. Akrabu ma yakul abdu min rabbi wa huwa sajid. Paling dekat kedudukan seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Maka ketika sujud perbanyak doa. Doa di sini cukup dalam hati. Jangan diucapkan. Kalau sampai diucapkan, itu berarti apa? Ada ucapan manusia. Ya, ada ucapan-ucapan bahasa manusia, itu menyebabkan sholat kita batal. Nah, demikian pula setelah fil alamin innaka hamidum majid, sebelum salam kita dianjurkan untuk membaca doa, tapi doanya jangan ngarang. Doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan dari azab kubur, dari azab api neraka. Kita minta semoga selamat dari azab kubur, selamat dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, semoga selamat dari fitnah hidup. Ya, semoga kita hidup di dunia tidak ada yang memfitnah kita. Ya, min fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari fitnah mati. Ini orangnya sudah wafat tiba-tiba gentayangan. Itu namanya fitnah mati, Pak. Ya, ada yang udah wafat tiba-tiba ada yang ngelihat. Itu fulan bin fulan nongol semalam, itu bukan dia. Itu bukan dia, hati-hati, itu fitnah mati. Ya, ini jangan sampai kita berkata, oh itu engkongnya, oh itu pamannya, oh itu bapaknya datang lagi. Bukan. Kalau dia orang baik, maka dia sedang menikmati kenikmatan dalam kubur. Kan kubur imma raudhah min riyadil jannah au ufrah min hufarin nar. Orang masuk kubur kemungkinan dua. Kemungkinan pertama menjadi taman daripada taman surga, kemungkinan kedua menjadi lobang daripada lobang api neraka. Ya, kalau jadi taman daripada taman surga udah sibuk, Pak. Sibuk dapat kenikmatan kubur. Ya. Yang amalannya nggak bagus lagi digebukin sama malaikat, lagi disiksa sama malaikat, boro-boro mau nakut-nakutin orang. Bukan dia itu fitnah mati. Ya, jadi jangan sampai ketika nongol, oh jangan diapa-apain tuh keluarga kita, jangan, marahin itu jin itu, marahin. Ya, marahin, kalau bisa lempar saja. Bisa lempar, kalau kena sakit dia. Ketika jin kita lempar kena, berlaku hukum manusia. Berlaku hukum manusia. Ini kan dia nongol di alam manusia, nongol. Kita lempar kena sakit dia.
Jadi nggak usah takut, sebut Bismillahi Allahu Akbar, sambit aja. Kita tabok kena sakit dia. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya mereka itu takut dengan manusia. Sebetulnya jin itu takut dengan manusia, tapi manusianya yang takut sama jin. Ya. Akhirnya jinnya jadi berani. Tapi kalau orang rajin sholat duha, orang sholat duha tiba-tiba diganggu sama jin, itu di alam jin, jinnya kesurupan manusia. Kenapa? Gangguin orang yang sholat duha. Ada juga jin kesurupan orang, kesurupan manusia. Ya, manusia yang sholat duha diganggu sama jin itu kesurupan di alamnya, Pak. Seperti itu. Habis waktu ya? Berapa menit lagi? Adzan. Habis. Baik. Mungkinnya itu. Jadi intinya, nih lafaz tasawuf ada 24 sahabat yang meriwayatkan. Ya, ini kan lafaznya tadi at-tahiyatu lillah wassalawatu watthoyibat. Nah, nanti hadis selanjutnya nomor 252 itu lafaznya at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thoyyibatu lillah. Jadi ulama kita nih nyusun doa udah dikumpulkan semua, Pak. Dikumpulkan, ya, dipilih yang paling bagus dan diberikan, diajarkan kepada kita. Maka ucapkan alhamdulillah. Jadi kita udah nggak repot-repot lagi nyari-nyari hadis tuh 24 hadis. Bingung kita kalau begitu. Ya, bingung. Yang usaha nggak bisa usaha, yang kerja nggak bisa kerja. Bingung nyari-nyari hadis buat bacaan. Alhamdulillah kita punya guru-guru, ya, udah diajarkan lafaz-lafaz yang bagus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.